Pemimpin gerombolan macan kumbang termangu-mangu sejenak. Pada tatapan matanya, nampak bahwa ia sedang mencoba memikirkan kata-kata Mpu Baladatu itu. "Apakah kau berkata sebenarnya?" Tiba-tiba saja ia bertanya. "Aku berkata sebenarnya? Atau hanya karena kau tidak sempat berbuat lain daripada menawarkan bekerja bersama? Kau memang gila. Sekarang akulah yang pada kedudukan yang menguntungkan, bukan kau. Dan sekarang kau mencoba untuk menyombongkan diri. Kau sangat licik. Aku selalu curiga padamu. Jika aku mati saat ini, maka persoalanku sudah selesai. Tapi jika aku menerima tawaranmu, maka aku masih harus membuat perhitungan-perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan tersendiri di kemudian hari. Kau memang sombong, tapi kau nampak jujur dalam hal ini. Aku senang menghadapi orang sekeras batu akik. Tapi cobalah pikirkan tawaranku." Orang itu termangu-mangu, namun nampaknya tidak lagi menyambar. Bahkan nampak bahwa tangannya mulai mengendur. Ketika Mpu Baladatu menghentikan tekanannya, "Apakah kau dapat aku percaya? Atau barangkali kau sekedar ingin mendapatkan cara yang paling baik untuk membunuhku menurut caramu?" "Kali ini aku berkata sebenarnya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan seperti sekarang ini. Semula aku hanya ingin bergabung dengan gerombolan Serigala Putih yang kehilangan pemimpinnya. Tapi tanpa aku duga-duga kalian ada di sini." Pemimpin gerombolan macan kumbang itu mengerutkan keningnya. Lalu, "Apakah buktinya bahwa kau benar-benar berniat baik? Kau curiga? Aku curiga. Dan kau sadar bahwa aku dapat membunuhmu? Ya, aku sadar. Tapi aku tidak ingin mengemis belas kasihanmu. Jika kau ingin membunuh, lakukanlah. Itu jika kau benar-benar mampu. Kau memang sombong," sahut Mpu Baladatu. "Tapi baiklah, aku benar-benar tidak ingin berbuat licik kali ini, meskipun aku memang seorang yang licik." Sejenak keduanya berdiri dengan tegang. Namun kemudian Mpu Baladatu tersenyum sambil melangkah mundur. "Aku akan membuktikannya." Perkelahian di halaman padepokan itu seolah-olah telah berhenti dengan sendirinya. Kedua belah pihak dengan dada yang berdebar-debar memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Mpu Baladatu dan lawannya. Jenak Mpu Baladatu termangu-mangu, namun ia pun kemudian melangkah mundur beberapa langkah sambil berkata, "Kau telah aku bebaskan dari kesulitan. Kau tidak lagi terjepit di sudut yang gawat. Sekarang keluarlah dan bicaralah dengan orang-orangmu bahwa perkelahian telah berakhir. Katakanlah bahwa kau telah setuju untuk bekerja bersama dengan kami menjelang hari-hari yang gemilang." Pemimpin gerombolan macan kumbang itu pun termangu-mangu, namun ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Jangan menunggu aku lengah. Aku akan tetap bersiap menghadapi sergapanmu yang tiba-tiba." Mpu Baladatu tertawa, bahkan ia pun kemudian menyarungkan kedua pisau belatinya sambil melangkah menjauhi lawannya. "Kita berasal dari sumber yang sama. Kenapa kita harus bertengkar? Jika kita memang ingin bertengkar, marilah aku akan menunjukkan jalan bagi kalian. Baik mereka dari gerombolan Serigala Putih maupun mereka dari gerombolan macan kumbang." Orang-orang dari kedua gerombolan itu termangu-mangu. Mpu Baladatu benar-benar berusaha memperlihatkan pada setiap orang bahwa ia telah melepaskan niatnya untuk membunuh dan bertengkar di antara mereka sendiri. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu maju selangkah demi selangkah. Ketika kemudian Mpu Baladatu menjauhinya, bahkan membelakanginya menghadap orang-orang yang menjadi bingung menanggapi keadaan yang tidak menentu itu. "Jangan bingung," teriak Mpu Baladatu. Lalu katanya sambil berpaling kepada pemimpin gerombolan macan kumbang, "Yang masih ragu-ragu, berbicaralah." "Kau pengecut," geramnya.
Jika aku sedang berbicara, kau akan menikam aku. Aku tidak megang senjata lagi, berkata Empu Baladatu sambil merentangkan tangannya yang sudah tidak bersenjata. Kesempatan itu ternyata tidak disia-siakan. Di luar dugaan setiap orang, juga orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang sendiri, bahwa tiba-tiba saja pemimpin gerombolan Macan Kumbang itu pun melompat sambil mengayunkan kapaknya langsung ke ubun-ubun Empu Baladatu. Serangan itu benar-benar mengejutkan dan tidak terduga-duga. Karena itulah maka Empu Baladatu yang sedang berusaha meyakinkan lawannya itu pun terkejut bukan buatan. Ia sadar bahwa maut benar-benar sedang menerkamnya dengan licik sekali. Empu Baladatu merasa bahwa ialah yang telah lengah saat itu. Ia telah kehilangan kewaspadaan menghadapi lawan yang licik dan pengecut. Namun semuanya sudah terjadi. Sekarang kapak itu sedang terayun untuk membelah kepalanya. Dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, maka Empu Baladatu yang tidak bersenjata itu pun berusaha untuk mengelak. Cepat-cepat dapat dilakukan. Ia telah miringkan kepalanya sambil bergeser, tetapi serangan itu datang begitu cepat dan tiba-tiba, sehingga ternyata bahwa Empu Baladatu tidak lagi dapat melepaskan dirinya sepenuhnya dari ayunan kapak lawannya. Ternyata Empu Baladatu masih sempat menyelamatkan kepalanya, tapi ayunan yang deras dan cepat itu masih sempat menyambar pundaknya, hingga sentuhan kapak itu ternyata telah bukan saja mengelupas kulitnya, tapi segumpal daging di lengan kirinya telah sobek. Kemarahan yang tiada taranya telah menyengat dada Empu Baladatu. Namun ia masih harus melompat surut. Ketika dengan serta-merta maka serangan berikutnya pun telah menyusul dengan dahsyatnya. Pemimpin gerombolan Macan Kumbang itu benar bagaikan gila. Serangan-serangan beruntun mengejar Empu Baladatu seperti angin pusaran yang melibasnya. Kapak itu seakan-akan telah berterbangan mengitarinya dengan desing yang menggetarkan jantung. Namun akhirnya Empu Baladatu yang terluka itu berhasil mengambil jarak. Dengan kemarahan yang meluap, maka ia pun kemudian berusaha mencabut senjatanya yang sudah disarungkannya. Tapi Empu Baladatu menggeram ketika terasa seolah-olah tangan kirinya yang robek oleh kapak lawannya itu menjadi lemah dan nyeri. "Gila, kau hantu licik yang tidak tahu diri!" teriak Empu Baladatu. Yang terdengar adalah suara tertawa yang memenuhi halaman itu. Pemimpin Macan Kumbang berkata di sela-sela suara tertawanya, "Kau memang luar biasa, Empu. Kau masih sempat mengelakkan kapakku yang siap membelah kepalamu. Tapi meskipun demikian, tangan kirimu tentu menjadi lumpuh, sehingga kau tidak akan dapat lagi mempertahankan sepasang belati panjangmu. Dengan mudah aku akan membinasakanmu. Jangan kau mengharap bantuan para pengawalmu, karena mereka akan tetap terikat pada perkelahian dengan pengawalku yang memiliki kemampuan lebih baik dari pengawalmu yang malang itu." Empu Baladatu tidak menjawab. Yang terdengar adalah gemeretak giginya karena kemarahan yang meledak di dalam dadanya. Luka di tangan kirinya itu benar-benar telah menyalakan api kemarahan yang tidak tertahankan lagi. Seolah-olah ia ingin meloncat menerkam dan menelan lawannya bulat-bulat. Tapi Empu Baladatu memiliki pengalaman yang luas. Ia tidak mau tenggelam dalam kemarahannya tanpa sempat mempergunakan akalnya. Itulah sebabnya maka betapapun juga ia masih tetap mencoba mempergunakan akalnya. Ia membuat perhitungan dan penimbangan untuk melawan pemimpin gerombolan Macan Kumbang yang licik itu. Apalagi ia seolah-olah hanya mampu tangan kirinya yang terluka itu bagaikan telah lumpuh. Sejenak kemudian maka halaman itu telah dibakar kembali oleh api pertempuran yang dahsyat. Kedua belah pihak ternyata telah dijalari oleh kemarahan seperti yang membakar dada kedua orang yang sedang bertempur dengan sengitnya. Dalam pada itu serangan pemimpin gerombolan Macan Kumbang itu pun menjadi semakin dahsyat. Kapaknya menyambar tanpa henti-hentinya. Kelemahan Empu Baladatu benar-benar telah dimanfaatkan oleh lawannya.
sehingga serangan-serangannya seolah-olah telah datang dari sebelah sisi. Tapi Empu Baladatu cukup lincah. Ia berusaha mengisi kekurangan pada tangan kirinya. Dengan kecepatan gerak kakinya itulah sebabnya. Maka Empu Baladatu pun kemudian berlompatan seperti kijang di rerumputan. Aku harus cepat menyelesaikan pertempuran ini sebelum aku kehabisan darah, geram Empu Baladatu dalam hatinya. Namun sementara itu lawannya berkata pada diri sendiri, aku harus merambat pertempuran ini agar orang itu mati karena kehabisan darah. Ia akan segera menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi kemarahan Empu Baladatu tidak tertahankan lagi. Dengan cermat ia memperhitungkan setiap langkahnya, justru karena ia hanya mempergunakan tangan sebelahnya. Lawannya benar-benar tidak menduga bahwa meskipun tangan kiri Empu Baladatu sudah tidak dapat mengangkat pisau belatinya, namun kelincahan kakinya selalu membingungkannya. Empu Baladatu yang tidak mau sekedar denyut dalam arus kemarahannya itu tiba-tiba telah mempergunakan ilmunya yang paling dibanggakan. Dengan lincah dan cepat tiba-tiba saja ia sudah berada dalam lingkaran di seputar lawannya. Demikian cepatnya sehingga pemimpin gerombolan macan kumbang itu seolah-olah telah dicekam oleh kebingungan dan tidak sempat memotong putaran itu. Empu Baladatu meskipun pergunakan sebelah tangannya, namun ternyata di dalam putaran yang cepat pisaunya mulai berhasil menggores lawannya hingga kulitnya pun mulai terluka. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu menggeram. Lawannya telah terluka dan darah mengalir dengan derasnya. Sebenarnya ia tinggal menunggu lawannya itu akan jatuh dengan lemahnya karena darahnya menjadi kering. Tetapi ternyata lawannya itu masih berhasil menggoreskan ujung pisaunya, meskipun lukanya tidak menimbulkan kekhawatiran apapun juga. Namun luka itu seolah-olah telah membangunkannya bahwa lawannya yang terluka itu masih mampu memberikan perlawanan yang kuat, perlawanan yang dapat membahayakan jiwanya. Itulah sebabnya maka pemimpin gerombolan macan kumbang itu menjadi semakin berhati-hati. Dengan tajamnya ia mengamati putaran lawannya, dan dengan tiba-tiba saja ia pun kemudian melompat panjang sambil mengayunkan kapaknya memotong putaran Empu Baladatu. Empu Baladatu sempat melompat ke samping sehingga serangan itu tidak mengenainya. Namun dengan demikian pemimpin gerombolan macan kumbang itu berhasil memotong putaran lawannya, yang membuatnya menjadi pening. Sebenarnya lah bahwa kekuatan Empu Baladatu itu rasa-rasanya sudah mulai dipengaruhi oleh lukanya. Darahnya yang mengalir terus-menerus benar-benar membuatnya semakin lemah. Namun justru karena itulah maka ia bertekad untuk segera mengakhiri perkelahian. Pada saat-saat yang menentukan itu ternyata keduanya mempunyai perhitungan masing-masing. Lawannya berusaha selalu mengambil jarak dari Empu Baladatu. Hanya pada saat-saat ia yakin, maka serangannya datang bagaikan badai. Tetapi sejenak kemudian ia pun segera melompat surut menjauhinya. Empu Baladatulah yang tidak mau melepaskannya. Membuat jarak yang panjang, dengan cepat Empu Baladatu selalu memburunya jika lawannya meloncat mundur. Semakin lama semakin cepat, sehingga akhirnya pertempuran itu terjadi seolah-olah tanpa jarak. Senjata dari kedua belah pihak terayun-ayun mengerikan. Dalam jarak yang pendek, masing-masing berusaha untuk menangkis dan menghindar sambil menyerang. Pada saat-saat yang hampir bersamaan, jika ujung belati Empu Baladatu matuk, maka lawannya menggeliat dengan geseran kecil sambil mengayunkan kapaknya pada dada lawannya, tetapi lawannya sempat memiringkan tubuhnya sekaligus merubah arah pisaunya mendatar, tetapi lawannya masih sempat mengelak pula. Dalam pertempuran yang semakin cepat itu, Empu Baladatu perlahan-lahan mulai bergeser dalam satu arah putaran. Semakin lama semakin cepat sehingga akhirnya ia kembali berada pada puncak ilmunya yang membingungkan lawannya. Pemimpin gerombolan macan kumbang menjadi bingung menghadapi kenyataan itu. Putaran itu demikian cepat dan dekat sehingga terasa tidak ada kesempatan baginya untuk membuat sesuatu. Namun ia adalah seorang yang mempunyai pengalaman cukup. Itulah sebabnya maka tiba-tiba saja ia berputar justru pada putaran yang berlawanan.
dalam jarak yang lebih pendek dari putaran lawannya. Empu Baladatu menggeram, terasa luka di tangannya menjadi semakin pedih. Namun ia masih mempunyai cukup kesempatan karena ia yakin sepenuhnya bahwa lawannya sedang menghadapi kesulitan. Dalam pada itu ternyata bahwa kemarahan Empu Baladatu yang sudah berada di puncaknya itu tidak terbendung lagi, apalagi Empu Baladatu yang marah itu dengan sadar mempergunakan nalarnya di dalam perkelahian yang semakin seru dan sengit. Meskipun ia telah terluka dan sebelah tangannya seolah-olah tidak lagi mampu dipergunakan, namun ternyata bahwa puncak ilmunya masih dapat dituntaskan di atas batas kemampuan lawannya. Karena itulah maka sejenak kemudian terdengar sebuah keluhan yang tertahan. Ternyata bahwa ujung pisau belati Empu Baladatu masih sempat menggores di tubuh lawannya yang telah melukainya dengan licik. Luka itu agaknya benar-benar telah berpengaruh pada pertempuran yang berlangsung semakin seru, karena masing-masing benar-benar telah dibakar oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Namun agaknya Empu Baladatu masih mempunyai ketenangan yang melampaui lawannya. Betapapun kemarahan serasa memecahkan jantung, tetapi ia masih sempat berpikir apakah yang sebaiknya dilakukan. Perhitungannya masih cukup cermat dan mengarah. Dengan demikian maka sejenak kemudian sekali lagi terdengar sebuah keluhan, tapi hanya desis yang lemah karena tiba-tiba suara itu terputus oleh sebuah teriakan nyaring yang melompat dari mulut Empu Baladatu. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Empu Baladatu kemudian melompat sambil berteriak ketika pisaunya matuk langsung ke dada lawannya. Saat kemudian Empu Baladatu menarik pisaunya yang terhunjam di tubuh lawannya, tapi Empu Baladatu telah bertekad untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin dari golongan yang disebut berilmu hitam yang paling besar. Karena itulah maka ia tidak melepaskan lawannya yang sudah tidak sempat menyelamatkan dirinya itu. Demikian pisaunya ditarik dan tubuh itu mulai terhuyung-huyung. Maka nampaklah betapa buasnya Empu Baladatu, pemimpin yang merasa dirinya terbesar dari golongan itu. Saat sebelum tubuh pemimpin gerombolan macan kumbang itu jatuh di tanah, maka tubuhnya sudah tidak dapat dikenalinya lagi. Goresan luka dan bahkan kulit yang terkelupas dan daging yang tersayat membuat setiap orang yang melihatnya menjadi pening dan muak. Jika tubuh itu jatuh terguling di tanah, maka tidak seorang pun lagi yang dapat mengenali siapakah yang telah dibunuh oleh Empu Baladatu itu. Dalam pada itu pertempuran di halaman itu pun seolah-olah telah dicekam oleh kengerian yang memuncak. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang seolah-olah telah kehilangan kekuatannya sama sekali. Bukan saja pemimpinnya telah terbunuh, tapi juga karena kematian yang mendebarkan jantung itu. Empu Baladatu yang memegang pisau belati berlumur darah dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya masih terkulai oleh lukanya, kemudian berdiri sambil mandang orang-orang yang bagaikan telah dicekam oleh persona yang mendebarkan itu. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang, geramnya kemudian, betapa hati menjadi sakit dan dendam melihat kecelicikan mimpinmu. Tapi aku bukan orang yang tidak mempunyai nalar dan perhitungan. Aku dapat menggunakan pikiranku dengan baik menghadapi kegilaan pemimpin kalian semuanya. Jika aku menghendaki, maka sebentar lagi kalian akan mengalami nasib yang sama seperti pemimpinmu yang licik. Empu Baladatu berhenti sejenak lalu. Tetapi terserah kepadamu, apakah kau akan berbuat licik seperti pemimpinmu, atau akan memilih jalan lain, mengakui kenyataan yang kalian hadapi. Orang-orang yang berada di halaman itu, baik dari gerombolan Serigala Putih maupun dari gerombolan macan kumbang, seolah-olah diam matung. Bersikaplah, berkata Empu Baladatu. Aku telah merasakan kejujuran sikap orang-orang dari gerombolan Serigala Putih. Sekarang apa katamu, hei orang-orang dari gerombolan macan kumbang?
Tidak seorang pun yang menjawab, tapi halaman itu benar-benar telah didekam oleh kesenyapan yang tegang. Aku adalah orang yang paling buas dari antara orang-orang yang disebut berilmu hitam. Tetapi aku adalah orang yang bercita-cita, berkata Empu Baradatu kemudian. Halaman itu menjadi sunyi dan tegang. Semua orang mandang wajah Empu Baradatu yang seolah-olah telah berubah menjadi wajah iblis yang paling buas. Orang-orang dari gerombolan macan kumbang yang terkenal liar itu pun menjadi kecut. Mereka tidak menduga bahwa pada saat itu mereka akan menjumpai orang lain yang lebih ganas dan buas dari pemimpin gerombolan serigala putih yang sudah terbunuh. Karena kenyataan yang tidak terduga-duga itulah mereka justru menjadi bingung. Apalagi pemimpin mereka pun telah terbunuh pula dengan cara yang paling mengerikan. Mengapa kalian menjadi bisu? Teriak Empu Baradatu. Ingat, aku dapat meneriakkan perintah kepada orang-orang dari gerombolan serigala putih yang mengakui kehadiranku di sini sebagai seorang tamu yang pantas dihormati, dan yang telah membuktikan diri bahwa aku dapat menyelamatkan padepokan ini. Terasa hati orang-orang dari gerombolan macan kumbang menjadi semakin kejut. Dengarlah, Empu Baradatu melanjutkan. Kedua gerombolan ini sudah tidak mempunyai pemimpin. Karena itu, maka aku akan menawarkan diriku untuk menerima kalian bergabung dengan kekuatan kami. Seperti kalian, maka kami pun disebut orang-orang yang berilmu hitam. Karena itu, maka sudah sewajarnya jika kita menyusun kekuatan dalam lingkungan yang sama. Tidak terdengar seorang pun yang menyaut. Nah, pikirkan, berkata Empu Baradatu seterusnya. Jika kalian bersedia, maka aku akan menawarkan siapakah yang akan menjadi pemimpin kita semuanya. Jika ada seseorang yang menginginkannya, aku tidak keberatan sama sekali.